Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tanaman yang cukup menarik, teman-teman. Warnanya brown. Ini namanya Ludwigia inclinata brown. Kita ambil beberapa pucuk dulu, teman-teman ya. Nah, ini dia tanamannya. Ini Ludwigia inclinata brown. Jadi ini termasuk tanaman stem plant yang sangat cantik, teman-teman. Cantik banget lah ibaratnya. Cakep. Apalagi kalau udah daun air. Nah, ini pertama-tama kenapa saya menaruhnya atau ibaratnya tidak di dalam aquascape, teman-teman. Karena ini posisinya tanaman ini untuk dijual, teman-teman. Kalau tanaman untuk dijual ke konsumen itu jangan sekali-sekali, ya ini mah tergantung ya, ini tergantung teman-teman para penjual stem plant atau gimana gitu ya. Ini kalau bisa jangan sekali-sekali dijual dalam kondisi daun air, karena kasihan sebagai si pembelinya, dia akan menyesuaikan airnya itu. Kalau memang tanaman kondisi air ya, dia akan menyesuaikan airnya dia dengan air kita, dengan TDS nya berapa, pH nya berapa gitu. Nah, makanya kalau di tempat saya dijualnya itu menggunakan cara seperti ini, di emmers tapi tanpa media, hanya menggunakan air saja. Jadi yang dijaga airnya gitu, teman-teman, yang dijaga kondisi air ketika di akar. Nah, kalau posisi seperti ini tanpa media itu akarnya juga bagus-bagus, teman-teman. Akarnya putih, bersih gitu. Dan ciri-ciri tanaman yang benar-benar udah survive, yang udah hidup dan beradaptasi, dia akan meninggi seperti ini. Ini meninggi nih. Dan kalau di akuarium akan cantiknya seperti ini, teman-teman. Ini cantiknya di akuarium. Jadi semua pH airnya bagus, TDS-nya bagus, CO2-nya juga bagus, dan dia termasuk tanaman stem plant yang hidup di air asam, teman-teman. Jadi airnya itu pH-nya sekitar 6 sampai 6,5 itu pH-nya. TDS-nya itu sebisa mungkin di bawah 150, teman-teman. Dan kalau teman-teman memang sulit untuk mendapatkan TDS yang rendah, pakai air galon aja atau air RO lah, teman-teman. Itu udah top banget lah. Dan juga usahakan pada saat si stem plant Ludwigia inclinata brown ini sudah penuh atau sudah padat ya, teman-teman ya, atau sudah meninggi gitu ya, itu wajib di trimming atau dipangkas ya, teman-teman, agar daun yang paling bawah itu tidak busuk akibat tertutupnya si daun, dikarenakan tertutup oleh daun yang di atas, teman-teman. Jadi memang harus rajin di trimming, karena setelah di trimming kita hasil trimmingnya itu juga kita bisa tancapkan kembali, teman-teman. Kita tancapkan kembali dan itu akan semakin bertumbuh. Makanya ada yang namanya stem plant itu seperti tanaman karpet, teman-teman. Jika stem plantnya itu pendek-pendek, rapih gitu, teman-teman, itu akan seperti tanaman karpet. Apalagi jenis Ludwigia inclinata brown ini kan warnanya ngebrown atau warnanya coklat ke kuning-kuningan gitu, teman-teman. Itu cakep kalau kondisinya tidak terlalu panjang. Tapi ini sih ya, teman-teman, ini hanya ibaratnya kayak gimana teman-teman sukanya aja gitu. Kalau teman-teman suka tanaman stem plant dia memanjang untuk background, ya teman-teman bisa memanjang, atau untuk middle ground teman-teman bisa agak terlalu pendek gitu. Kecuali untuk foreground atau bagian depan itu bisa agak dipendekin. Jadi ada step by stepnya itu, teman-teman. Ini untuk mempercantik isi aquascape teman-teman gitu. Nah, itu namanya seni tanaman stem plant dalam aquascape, itu namanya seni tipe atau seni dot style, teman-teman. Kita kembali lagi di daun daratnya gitu, teman-teman. Jadi kalau kondisi daun darat, kenapa tadi lagi saya bilang
kenapa kalau dijual, kalau kita mau jual ke konsumen itu harus daun emers atau daun setengah daun darat tapi akarnya air, itu karena dia diadaptasikan di tempat yang baru teman-teman, itu lebih cepat dan nggak akan mati gitu, nggak akan cepat busuk. Beda halnya dengan si tanamannya udah daun air gitu, dia misalkan TDS dan pH di sini udah bagus gitu ya, warnanya udah jreng lah, lalu teman-teman TDS dan pH-nya itu tanpa CO2, tanpa light yang bagus, ntar hasilnya si tanaman akan menjadi membusuk. Syukur-syukur bisa hidup tapi jadinya warnanya hijau biasanya, karena terus terang kalau model-model stem plant berwarna ini dia rakus akan nutrisi dan rakus akan cahaya teman-teman. Apalagi kalau model-model tanaman merah kayak gitu, jangankan ini, tanaman esperet aja itu kalau nggak dikasih merah dia akan kembali ke hijau, bentuk hijau lagi teman-teman. Akan balik lagi ke bentuk hijau. Jadi ya benar-benar itu yang namanya cahaya itu udah harus ada hitungannya sendiri teman-teman. Jadi teman-teman tanknya berapa, misalkan tanknya 60 cm gitu ya, teman-teman gunakan kalau untuk stem plant itu ya nggak usah ragu-ragu, langsung gunakan LED HPL ya. LED HPL itu sekitar 36 watt atau 40 watt, teman-teman harus siap gitu. Dan settingan warna untuk Dutch style atau tanaman stem plant gitu ya. Untuk media tanamnya bagaimana bang? Media tanam atau cara struktur tanamannya itu cara struktur tanaman, cara susunan pupuk, terus pasir dan bakteri starter dan lain-lain itu ada di video sebelumnya, itu teman-teman bisa pelajari ya teman-teman ya. Teman-teman bisa pelajari pelan-pelan, itu ada di video sebelumnya. Saya sudah mungkin baru secara teori, nanti saya akan coba buat di akuarium 4 liter ini. Kita akan buat langsung praktek ya teman-teman ya. Nanti kita akan, tapi sebelumnya di teorinya teman-teman bisa menyaksikan video sebelumnya gitu teman-teman. Oke, kalau gitu ini saja video dari saya mengenai salah satu stem plant yang cantik sih, bagus banget ini, Ludwigia inclinata Brown gitu. Ini juga kalau dijadiin tanaman wabikusa juga bagus teman-teman. Dia di wabikusa, jadi media wabikusanya seperti ini teman-teman. Ini media wabikusa, masukin ke wabikusa, terus dimasukin ke akuarium yang ini. Jadi kita hidupin si tanamannya dengan air aja gitu, airnya kita bagusin, TDS pH nya kita jaga gitu teman-teman. Udah cakep lah itu. Kecuali kalau TDS pH nya udah kalah, wah udah susah itu teman-teman. Kita yang namanya ngerawat tanaman itu harus ngerawat air juga teman-teman, itu paling banget basicnya itu ngerawat air teman-teman. Mau ngerawat ikan juga kita rawat air juga. Oke, kalau gitu jika ada pertanyaan jangan lupa ditaruh di kolom komentar, nanti insya Allah akan saya jawab semampu saya dan yang pernah saya pelajari teman-teman ya. Jadi kalau ada referensi lain teman-teman bisa menyaksikan video dari teman-teman kita juga, para aquascaper juga. Kalau gitu jangan lupa di like, lalu di subscribe dan di notif loncengnya agar selalu mendapatkan video terbaru dari saya. Nanti kita akan bahas tentang Ludwigia rosenevic teman-teman. Ini bagus banget, dia berurat. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Kalau gitu, salam scaper Indonesia, salam Jepang Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.